Selamat pagi anak-anak. Hai. Hai. Ya, kami berharap kalian semua baik-baik saja di pagi hari ini dan juga dengan keluarga. Ingat ya, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan agar terhindar dari segala macam penyakit. Kita akan lanjutkan materi kita, yaitu tentang operasi antar suku banyak. Nah, operasi antar suku banyak yang akan kita bahas di sini ada 3. Yang pertama tentang penjumlahan, yang kedua itu pengurangan, yang ketiga itu adalah perkalian. Nah, ibu akan ingatkan kembali, yaitu tentang derajat suku banyak, koefisien suku banyak, dan juga banyaknya suku dalam suku banyak. Ini adalah hal yang paling penting kalian tahu agar dapat mempelajari dan agar dapat mengerti dan paham bagaimana cara mengoperasikan suku banyak. Nah, lihat ke sini ya, lihat ke sini. Operasi antar suku banyak. Yang pertama kita akan bahas tentang penjumlahan. Nah, ibu akan misalkan di sini ada suku banyak fx yang berbentuk 2x pangkat 3 ditambah 3x dikurang 10. Fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x dikurangi dengan 10. Berderajat berapa ini? Ya benar, berderajat 3. Nah, berapa banyak sukunya? Banyak sukunya ada 3. Berarti fx ini dikatakan suku banyak berderajat 3 yang terdiri atas 3 suku. Lalu kemudian kita misalkan gx bentuknya adalah x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 10x ditambah 7. Nah, berderajat berapa gx-nya? Gx-nya berderajat 4. Terdiri atas berapa suku? Dia terdiri atas 4 suku. Jika kita akan menjumlahkan fx dengan gx, maka caranya yang harus kamu ketahui itu adalah penjumlahan suku-suku yang sejenis. Jadi dalam hal ini yang dapat dijumlahkan itu adalah suku yang sejenis. Apa maksud suku yang sejenis? Suku yang sejenis itu maksudnya adalah suku yang nama variabel dan pangkat variabelnya itu sama. Apa tadi? Suku yang nama variabel dan pangkat variabelnya sama. Kalau begitu ibu akan tanya, pada fungsi fx dan juga gx, pada fungsi fx dan juga gx, yang mana suku yang sama atau yang sejenis? Yang mana suku yang sejenis? Suku yang sejenis. Adakah suku yang sejenis dengan 2x pangkat 3 di gx? Nah, tidak ada, karena di gx tidak ada x yang bervariabel x yang pangkatnya 3, tidak ada. Lalu kemudian, manakah suku yang sejenis dengan 3x di gx? Yang sejenis dengan 3x itu adalah negatif 10x. Iya, benar. Yang sejenis dengan negatif 10 yang mana? Itu adalah 7. Karena apa? Karena x yang berpangkat 0. Nah, itu namanya sejenis. Jika kita akan menjumlahkan ini, maka yang dijumlahkan itu adalah hanya suku yang sejenis. Cara menjumlahkannya bagaimana? Yang dijumlahkan itu adalah koefisiennya. Jadi, variabelnya tidak ikut jumlahkan, hanya koefisiennya. Oke, ibu akan contohkan ini. Langsung saja kita buat ditambah. Lalu di sini kita buatlah fx ditambah dengan gx. Ini turun sama dengan, lalu kemudian 2x pangkat 3 kita jumlahkan dengan siapa yang kita jumlahkan? Kan tidak ada temannya. Berarti cukup 2x pangkat 3. Lalu kemudian ini kita jumlahkan dengan siapa? X pangkat 4. Dia berdiri sendiri, tidak ada temannya. 0 ditambah dengan x pangkat 4. Karena tidak ada di sini x pangkat 4, berarti x pangkat 4. Oke, tidak apa-apa terbalik ya, tidak apa-apa terbalik. Nanti kita putar. Lalu kemudian ini 3x ini sejenis dengan siapa tadi? Dia sejenis dengan negatif 10x. Berarti kita tambahkan seperti ini. 3x ditambah negatif 10x. Yang dijumlahkan itu adalah koefisiennya. Koefisien itu adalah bilangan pendamping variabel. Atau dikatakan sini adalah pasangannya, jadi dia tidak jomblo. Oke, kita jumlahkan. Ini sama dengan negatif 7x. Masuk ke sini. Negatif 7x. Lalu kemudian yang mana? Ini tadi belum ada dijumlahkan dengan siapapun. Karena tidak ada tadi sejenis dengan ini, maka dianggap 0 dia di sini.
7. Berapa? Gak tahu? Masa gak tahu? Oke, dikurang berapa? 7. Bukan 7. Ini tadi mau bikin 3 nih. Nah, itu. Oke, jadi itu dia hasilnya adalah 2x pangkat 3 tambah x kuadrat dikurang 7x dikurang 3x kuadrat dikurang 3. Bisa juga ini putarin seperti ini. Suka-suka kitanya itu. X pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 kemudian dikurang 3x kuadrat dikurang 7x dikurangi dengan 3. Itu lagi hasil sederhananya. Masih bisa kan disederhanakan ini? Iya, tidak bisa. Karena apa? Tidak ada lagi suku yang sejenis. Jadi ini dia hasil yang menyambung kok sampai di sini. Maka itulah dia hasil penjumlahan dari fx dengan gx. Nah, oke, prinsip yang sama digunakan juga untuk pengurangan. Prinsip apa tadi? Prinsip yang samanya itu adalah suku yang dapat dikurangkan itu adalah suku yang sejenis. Ingat kembali tadi ya, jangan lupa. Suku yang sejenis itu adalah suku yang variabel dan pangkat variabelnya sama. Dikatakan variabel itu adalah huruf yang muncul di fungsi tadi atau polinom tadi, huruf yang muncul. Sudah mengerti? Oke. Maka nanti dengan menggunakan contoh ini sudah bisa kalian kerjakan contoh soal yang lain. Dan tadi sudah ibu katakan bahwa prinsip ini, prinsip penjumlahan ini berlaku juga untuk pengurangan suku banyak. Sekarang kita masuk ke perkalian. Kita akan masuk ke perkalian. Karena tadi prinsip penjumlahan dan pengurangan sama, maka ibu anggap pengurangan sudah selesai. Sekarang kita akan lanjutkan ke perkalian. Nah, untuk perkalian ada hal yang perlu kalian ingat. Prinsip yang perlu diingat di sini. Akan ibu buat di sini. Di sini kotak-kotaknya. Apa prinsipnya itu? Prinsipnya itu adalah bahwa jika dikalikan A pangkat M dengan A pangkat N, ini sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Maksudnya itu apa? A itu maksudnya adalah bilangan yang berpangkat itu. Bilangan atau juga bisa variabel. Lalu kemudian M dan N itu adalah pangkatnya. Jadi kalau dikalikan bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Ini dia, seperti ini. Bukan hanya bilangan, bisa juga variabel. Nah, itu yang dipakai untuk perkalian ini. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan ada fungsi suku banyak fx. Berderajat sembarang, kita anggap dia berderajat 2, terdiri dari 2 suku, yaitu x kuadrat ditambah dengan 3. Lalu kemudian gx itu x kuadrat x pangkat 3 ditambah 3x. Ya kayaknya angka 3 ini banyak sekali ya. Iya, karena ini suka angka 3, makanya ini. Oke, jadi banyak angka 3 ini. Kalau kita akan mengalihkan ini, maka caranya ada banyak. Caranya yang pertama menggunakan skema. Bagaimana itu menggunakan skema? Menggunakan skema itu seperti ini. Kalau kita akan mengalihkan fx dengan gx, ini fx ditulis dia fx kali gx. Jadi tidak perlu dibuat sini kali agar menghindari bentuk x pada x dengan operasi kali. Jadi operasi kali di sini dibuat menggunakan tanda titik. Kalau kita akan mengalihkannya, maka kita buat begini. X kuadrat ditambah 3 dikali x pangkat 3 ditambah 3x. Kalau kita menggunakan skema mengalihkan ini, sebenarnya di sini yang kita lakukan itu adalah pemasangan suku yang berbeda, hanya pemasangan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kira-kira seperti ini. Anggap di satu kelompok itu ada 2 orang, ya. Di kelompok yang lain juga ada 2 orang. Akan memasangkan. Maka kan bisa seperti ini. Kita pasangkan orang pertama dengan orang pertama di kelompok kedua. Udah. Lalu kemudian bisa saja kita pasangkan ini orang pertama di kelompok pertama dengan orang kedua di kelompok kedua. Lalu kemudian yang ketiga kemungkinannya bisa kita pasangkan orang kedua di kelompok pertama dengan orang pertama di kelompok kedua. Kemudian bisa kita pasangkan orang kedua di kelompok pertama dengan orang kedua di kelompok kedua. Kira-kira seperti itu dia. Itulah dia menggunakan skema. Jadi ada 4 tahap. Ada tadi 4 tahap berjangan ketinggalan. Ini tadi tahap pertama, kedua, ketiga, keempat. Sekarang mari kita
kuadrat dengan X pangkat 3. Itu adalah X pangkat 5. Lalu kemudian masuk ke tahap yang kedua. X kuadrat dikali 3X. X kuadrat dikali 3X, kalau koefisiennya di sini kan 1, sini 3. Kalau dikalikan berapa? 3. Kemudian X kuadrat dikali X, pangkatnya dijumlah. Berarti X pangkat 3. Lalu kemudian masuk ke tahap ketiga. 3 dikali X pangkat 3. Ini koefisiennya 1. Ini tidak ada variabelnya. Kita kalikan koefisien dengan koefisien. 3 kali 1 berarti 3. Lalu di sini kita kalikan dengan X pangkat 3. Jadi dapatnya adalah 3X pangkat 3. Lalu kemudian yang keempat, 3 dikali 3X. 3 dikali 3 itu 9. Berarti 9X. Ada suku yang sejenis, yaitu ini. Ini masih dapat tadi dioperasikan. Bagaimana kalian mengoperasikannya? Mengoperasikannya adalah dengan cara mengoperasikan koefisiennya. Ingat ya, di sini biasanya kalian itu kan maksud ikutnya tambah atau kurang di sini. Untuk menentukan tanda di sini itu tergantung kepada operasinya yang sejenis tadi, operasi koefisien yang sejenis tadi. Jadi jangan ditulis dulu. Oke? Nah, minus 3X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 3. Ada koefisiennya di sini 3, di sini 3. 3 tambah 3 itu berapa? 6. Namanya siapa? Si X kuadrat. X pangkat 3 ditambah dengan 9X. Jadi sampai di sini jawabannya ya sudah bisa. Sampai di sini tidak perlu lagi sederhanakan. Karena tidak ada lagi suku di sini. Ya hanya saja mungkin masih bisa dibuat dalam bentuk lain, tapi tidak perlu dibuat. Nah itu dia, itulah prinsip operasi atau pengoperasian suku banyak. Oke, kira-kira sudah dapat dipahami? Ya kalau belum dapat dipahami, nanti bisa ditanyakan kembali. Dan Ibu akan berikan nanti contoh-contoh soal yang berbeda. Kemudian, tugas kalian itu adalah yang pertama, coba simpulkan derajat hasil penjumlahan 2 atau lebih suku banyak. 1. Yang kedua, derajat hasil pengurangan 2 atau lebih suku banyak. Yang ketiga, derajat hasil perkalian 2 suku banyak atau lebih. Sudah bisa tadi dipahami apa tugasnya? Yang pertama adalah coba simpulkan tadi derajat hasil penjumlahan dan pengurangan 2 suku banyak. Derajat hasil penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua, derajat hasil perkalian antara 2 suku banyak. Mudah-mudahan dapat dipahami.